Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ibu bapak jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah amin. Kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Kita sedang membahas surat Az-Zariyat. Kita masuk ayat 38, insyaallah satu tema sampai ayat 46. Az-Zariyat ayat 38 sampai 46. Pada ayat 38 dan 46 ini akan dijelaskan tentang qasasu anbiya'in akhir, kisah-kisah para nabi yang lain. Pada ayat yang sebelumnya, ba'da bayanil iddah wal ibrah fi qissati Ibrahim wa Lut alaihi wassalam, di ayat sebelumnya telah kita jelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi pertemuan sebelumnya itu kisah Nabi Ibrahim, bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapati tamu, yang tamu itu disuguhi makan tidak mau makan, disuguhi minum tidak mau minum. Min ajlil imani bi qudratillah. Di situ untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim aneh, merasa heran, kenapa kok tamu disuruh makan enggak mau, suruh minum enggak mau. Jadi awalnya aneh, tapi di situ Allah ingin menunjukkan itulah kekuasaan Allah. Jadi Allah Maha berkuasa menciptakan makhluk dengan berbagai macam sifat dan karakternya. Nah, malaikat tidak suka makan, malaikat tidak butuh minum. Maka kemudian setelah di ayat sebelumnya menjelaskan tentang kisah Ibrahim dan kisah Lut, masuklah kepada ayat ini, ayat 38 sampai 46 ini akan menjelaskan tentang beberapa kisah lainnya. Di antaranya nanti ada 3 kisah di sini. Pertama ada kisah Musa, ya, ada Nabi Musa, lalu kemudian Wa'ad wa Samud, ada kisah kaum Ad dan kaum Samud, juga wa qaum Nuhin dan kaum Nuh. Jadi nanti ada 3 kisah singkat. Kisah Nabi Musa, kemudian kisah kaum Ad dan kaum Samud, dan juga kaumnya Nuh. Yang semua kisah-kisah di situ menjelaskan tentang bagaimana qad tabayyana fi ta'dibihim nihayatal taghah wal muqaddibin wal kuffar ad-dhalimin. Jadi pada kisah-kisah ini yang akan kita bahas, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nuh, ya, kaumnya Musa. Nanti kaumnya Musa salah satunya Fir'aun. Yang kisah-kisah itu akan menjelaskan bahwa itulah gambaran ada orang-orang yang togo. Togo itu melampaui batas, ya. Ada kue merek Togo, Bu, ya. Nah, itu kue yang melampaui batas. Jadi anak pengen beli lagi. Ada Togo, mereka kaum yang mukadzibin, kaum yang selalu mendustakan agama, wal kuffar, kaum yang kufar, wad dhalimin, kaum yang dolim. Ya. Kemudian secara lebih detail lagi, mari kita bahas langsung ke ayatnya satu persatu. Ayat 38 dan 39. Wa fi Musa, dan pada Musa, maksudnya kisah Nabi Musa. Id arsalnahu ila fir'auna, ketika kami mengutus Musa kepada Fir'aun, bisultanin mubinin, dengan
mukjizat yang nyata. Sultan itu artinya kekuasaan, tapi di sini konteksnya adalah mukjizat. Jadi Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dengan mukjizat yang nyata. Nah, jadi istilah lawannya dari Musa itu adalah Fir'aun dan kaumnya. Kenapa kaumnya? Ya karena Fir'aun memang memiliki kekuasaan yang cukup besar, sehingga memiliki pengikut yang banyak. Sehingga otomatis pengikut yang banyak itulah kemudian itu dikendalikan oleh Fir'aun. Dengan sendirinya tentu lawan dari perjuangan Musa itu adalah Fir'aun dan tentaranya atau kaumnya. Yang kalau kita sering membahas kisah Nabi Musa pun, itu sesungguhnya Fir'aun itu termasuk bagian dari Musa, dalam pengertian menjadi siapa? Bapaknya ya, bapak angkatnya. Jadi ketika Nabi Musa dulu waktu kecil dihanyutkan, lalu ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan oleh Fir'aun. Nah, di sini ada kata bisultanin mubin. Bisultanin mubin itu artinya dengan mukjizat yang nyata, yang jelas. Mukjizat ini berbeda dengan sihir, sebagaimana yang dituduhkan oleh Fir'aun. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun au majnun. Jadi ketika dipertunjukkan mukjizatnya Musa, Fir'aun mengatakan dan tentara-tentaranya mengatakan wa qala sahirun. Jadi Musa itu seorang penyihir. Musa itu seorang penyihir au majnun, atau seorang yang majnun, yang gila. Kalimat ini hampir sama persis seperti kaum-kaum yang lainnya. Jadi misalkan ketika membahas surat Yunus juga sama. Ketika Yunus berdakwah, nanti tuduhan kaum Yunus mengatakan kepada Yunus, engkau ini seorang penyihir dan seorang yang gila. Nanti terulang lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW pun, ketika orang membenci Nabi Muhammad disebut Nabi ini seorang penyihir. Jadi hampir sama ya. Jadi karakternya itu ya sama. Orang-orang kafir yang tidak suka kepada nabi-nabi dan rasulnya mengatakan sahir, seorang penyihir, majnun, ya, dituduh sebagai orang gila. Nah, mukjizat ini menjadi penting ya. Mukjizat ini menjadi penting. Kenapa? Mukjizat itu sebagai bukti kenabian. Jadi sebagai bukti kenabian. Tapi sekali lagi, setiap zaman dengan sesuai masa dan waktunya masing-masing, selalu ada saja orang-orang yang mengaku dapat mukjizat. Ini dapat mukjizat, ngaku jadi nabi dan seterusnya. Ya. Dan biasanya orang-orang yang mengaku jadi nabi, jadi rasul, mengklaim dirinya dapat mukjizat, itu dia mampu menunjukkan beberapa istilahnya keahliannya, beberapa keahliannya. Ya, umpamanya bisa menurunkan hujan, umpamanya apa. Nah, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak paham ilmu syar'i, mereka akan terkagum-kagum. Bisa menyembuhkan orang yang sakit macam-macam, teluh, santet dan sejenisnya. Nah, padahal itu semuanya bukan mukjizat. Ibu tahu pesulap merah? Dengar ya. Nah, itu pesulap merah pun ya, sesama bermain di dunia seperti itu, dia menganggap itu permainan-permainan para dukun itu bohong saja. Itu cuma permainan trik ya. Jadi permainan trik-trik saja. Yang katanya dari mulutnya bisa keluar paku, bisa keluar apa dan seterusnya. Jadi sesungguhnya dengan sesama pemain sulap pun itu bisa dibongkarnya bahwa perbuatan tersebut bukan betul-betul satu keahlian yang luar biasa, itu hanya permainan saja, itu hanya tipuan saja. Cuman sayangnya pasien-pasiennya yang berobat itu berbondong-bondong berobat itu, mohon maaf, mereka awam, pendidikannya mungkin lemah, sehingga percaya saja.
Maka saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, kita ini memiliki akal rasional kita selalu berkata, mana mungkin pengobatan seperti itu bisa ya. Jadi kita yang jelas-jelas saja, sesuai dengan medis, sesuai dengan ya ilmiah itu jelas ya. Nah, daripada pengobatan yang secara akal juga akal akan menentangnya, kok bisa? Karena nanti akan terbuktikan juga dengan sesama pemain juga, itu dari sulap saja disebutnya itu mainan sulap saja. Tapi bergaya seperti memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Saya juga pernah mendapatkan pertanyaan dari salah seorang jamaah di Kulon Progo bertanya, katanya di sini ada seseorang yang bisa mengobati jarak jauh. Jadi mengobatinya itu cukup minta fotonya saja. Jadi Bapak Ibu kalau sedang sakit, ya sakit stroke, sakit apa, nggak usah datang jauh-jauh, cukup bawa fotonya saja. Nanti orang itu dari kejauhan melihat fotonya dan disembuhkan dari jarak jauh. Lalu saya bilang, ya tentu Bu, pengobatan yang semacam itu secara akal saja juga tidak bisa ya. Ya yang mudah-mudah saja. Ibu sakit pilek umpamanya, flu, ya. Lalu ibu punya kenalan dokter pribadi bahkan, lalu telepon ya dan seterusnya dari jarak jauh saja, dok saya tidak pergi ke PKU ya, saya nggak pergi ke rumah sakit, tolong sembuhkan dari jarak jauh saja. Ya kan nggak bisa juga. Ya harus obatnya jelas masuk ke dalam tubuh, lalu kemudian juga beberapa hal yang rasionalnya juga harus ketemu. Tapi kalau cuma memandang foto saja, belum kenal dan seterusnya seperti apa, nah ini pengobatan-pengobatan yang mohon maaf perlu diragukan. Jadi kita tidak boleh ya terjebak dengan hal-hal yang macam itu. Jadi beberapa para ahli ya pengobatan yang sepertinya pasiennya berbondong-bondong karena orang itu dianggap pintar, orang itu dianggap memiliki keistimewaan, tetapi jangan terpukau sekalipun orang itu mengatakan ini mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat tidak akan pernah diberikan kecuali hanya kepada nabi dan rasul itu. Jadi jangan terjebak lagi ya. Per hari ini pun mungkin pertemuan yang lalu saya sedikit menyinggung ada orang yang ngaku-ngaku bisa berkomunikasi dengan malaikat. Jadi sekarang ini begini ya, misalkan nih tentang ilmu falak, ilmu astronomi. Untuk menetapkan satu Ramadan ini kapan, untuk menetapkan apakah ini sudah masuk satu Syawal, satu Zulhijjah, itu kan memerlukan proses ilmu, ada perhitungan. Bisa dengan hisab, bisa dengan ruqyah. Kalau Muhammadi kan pakai hisab ya. Jadi dihitung dulu nih, bulan depan kira-kira tanggal satunya, tanggal berapa itu ada ilmunya. Dan ilmu itu kan rasional, bisa dihitung, bisa dibuktikan, bisa diuji. Tapi per hari ini terkadang orang menjadi hilang daya pikirnya untuk menentukan tahu ini satu Ramadan, satu Syawal sudah nggak perlu belajar ilmu lagi karena katanya cukup telepon sama Allah. Jadi nggak perlu belajar ilmu falak. Saya yakin karena kemarin sudah teleponan dengan Allah. Nah itu kalau sudah begitu kan hilang nalar-nalar logikanya, hilang nalar-nalar ilmiahnya. Saya kira dan zamannya juga banyak. Jadi untuk menentukan sesuatu cukup dengan pendekatan batin spiritual. Saya sudah ketemu dengan Allah, kata Allah, yakin bah besok hari rayanya gitu. Nah, saya kira ya itu jelas ya. Jadi tidak jelas dasar-dasar atau dalil-dalilnya. Nah, di sini kalau para nabi dan para rasul memang diberikan sultanin mubinin. Ya, kekuasaan dalam pengertian ini diberikan mukjizat. Kenapa? Karena musuh-musuhnya atau musuh dari para nabi dan para rasul itu juga mereka menggunakan cara-cara sihir. Ya. Coba kita ingat peristiwa Nabi Musa dengan Fir'aun ya, yang Fir'aun kemudian mengundang ahli-ahli sihirnya. Lalu diundanglah ahli-ahli sihir yang terbaik ya, dengan melemparkan seutas tali itu berubah menjadi ular. Padahal itu semuanya sihir.
Jadi kalau Nabi tidak dibekali oleh Allah mukjizat, nah maka bisa jadi menjadi bahan olok-olokan dari musuh-musuhnya. Sehingga Allah sudah sepantasnya dan itu bagian dari tanda atau sifat nubuah, maka diberikan mukjizat. Nah, ketika Nabi Musa dalam ayat ini menunjukkan beberapa mukjizatnya atas kebesaran Allah, tetapi Fir'aun dan bala tentaranya tetap saja fatawalla, mereka berpaling, dan justru menuduh Musa itu sahirun au majnun, ya, seorang penyihir atau seorang yang majnun. Wa tarakna fi qissati Musa alaihi salam ayatun wa ibratun. Ya. Kita membaca kisah ini, kisah Musa, tentu mendapatkan ayat-ayat dan ibroh-ibroh. Ya, jadi mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah. Jadi kalau di bedah Al-Quran ini, ibu-ibu bapak sekalian, di dalam Al-Quran ini banyak berisi kisah-kisah. Jadi banyak berisi kisah-kisah. Yang kisah-kisah yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan cuma sekedar cerita saja, tapi harus diambil ibrohnya, diambil pelajarannya. Misalkan dalam Al-Quran saja ada namanya surat Al-Qasas. Qasas itu kan kisah-kisah. Nanti ada surat Al-Anbiya, itu artinya nabi-nabi. Di situ dijelaskan tentang kisah-kisah para nabi. Nama nabi saja ada yang diabadikan menjadi nama surat secara langsung. Misalkan ada surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Muhammad, surat Nuh. Itu Allah sengaja langsung membuat nama suratnya dengan nama nabi. Bukan hanya nama nabi saja. Beberapa nama-nama tokoh, ya, itu juga diabadikan menjadi nama surat. Misalkan surat Maryam, surat apa lagi? Luqman, kemudian surat Ali Imran. Itu kan nama tokoh, Ali Imran, Maryam, Luqman. Tentu semuanya itu menjadi bagian pelajaran. Di situ banyak sekali hikmah-hikmah. Maka kita belajar pun belajar dengan sirah, ya. Jadi belajar dengan sejarah, dengan cerita-cerita. Ya, banyak sekali hikmahnya. Nah, di sini pun disebutkan oleh pengarang kitab Dr. Al-Bazukhairi bahwa wa tarakna fi qissati Musa alaihissalam ayatun wa ibratun. Jadi kisah Nabi Musa alaihissalam ini sungguh terdapat pelajaran, banyak pelajaran-pelajaran. Kalau pelajaran kan bisa banyak ya diambil. Nah, misalkan ya, ini saya mengambil pelajaran. Tadi saya mengatakan Nabi Musa itu kan menjadi anak angkatnya Fir'aun. Jadi hidup dari kecil dibesarkan oleh Fir'aun. Berarti bahasa lain Fir'aun bapak angkatnya. Tetapi dalam persoalan dakwah, jika memang ayahnya itu durhaka, jika memang ayahnya itu menyelisihi aturan Allah, maka seorang anak, baik anak kandung maupun anak angkat, tidak ragu lagi dan tidak boleh ragu untuk selalu mengingatkan. Begitu. Jadi jangan menjadi ewu pakewu. Biasanya kan berhutang budi, ya. Wah, ndak enak, saya sudah dikuliahkan, saya disekolahkan, diberi beasiswa. Tapi ketika melihat orang tua angkatnya yang selalu menyekolahkan, memberi beasiswa, ketika ditemukan perilakunya atau tindakannya ini menyelisihi ya, ajaran-ajaran Islam, kita tidak berani untuk mengingatkan. Karena tadi merasa hutang budi. Itulah yang terjadi kepada Nabi Musa, walaupun dibesarkan, tapi dalam hal persoalan itu, ya tidak harus berhutang budi. Karena Fir'aun memang menyelisihi aturan Allah, maka seorang anak pun harus mengingatkan kepada orang tuanya, sekalipun itu orang tua angkat. Dan banyak lagi saya kira pelajaran jika dicari ya per detil pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Musa. Ayat 40. Ini menutup kisah Musa. Fa'akhadnahu wa junuduhu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Di akhir cerita Musa dan Fir'aun, tentu ini kisah singkat ya,
karena kisah yang panjang itu diceritakan dalam beberapa surat yang lainnya ya. Di sini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini, endingnya, akhir dari kisah perjalanan ini adalah Fir'aun itu kemudian disiksa oleh Allah. Fa'akhadnahu, akhadha itu artinya mengambil, akhadha itu maksudnya disiksa, diberikan azab. Yang diazab itu bukan hanya Fir'aun, tapi wajunuduhu, dan tentara-tentaranya atau pengikut-pengikutnya. Jadi yang mendapatkan azab bukan hanya pimpinannya, tapi pengikutnya pun ya ikut. Fanabadnahum, bagaimana cara diazabnya? Fanabadnahum, kami Allah melemparkan mereka. Jadi Musa dan tentaranya atau pengikutnya itu dilemparkan fil yammi, ke dalam lautan. Yammi itu maksudnya bahar, ya. Jadi ke dalam lautan. Maksudnya fa akhadnahu ma'a junudihi akhada azizun muqtadirun fa alqainahum fil bahri. Nah, jadi Allah tenggelamkan itu Fir'aun dengan tentaranya ke dalam lautan, ya matilah seluruhnya. Nanti di dalam surat yang lain, Bapak Ibu semua sekalian, itu Fir'aun yang mati di lautan itu diabadikan oleh Allah, sengaja memang, untuk menjadi pelajaran. Jasadnya itu terapung, mengambang, tidak hancur. Yang kemudian sekarang mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya di apa itu namanya? Diawetkan itu? Di mumi ya, diawetkan di mumi. Dan itu betul. Karena memang dalam ayat itu disebutkan itu sengaja kami tunjukkan bukti-bukti itu sebagai pelajaran bagi kalian. Jadi kalau dilacak semua sejarah kisah-kisah sebelumnya, nanti ada istilah jejak-jejaknya, ada jejak-jejaknya. Ini contoh di Fir'aun. Nanti bicara kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Lut, itu nanti ditelusuri ada, oh ternyata dulu peristiwa kaum Lut itu di daerah sini. Nanti peristiwa banjirnya Nabi Nuh di daerah sini, nanti akan ketemu ya. Jika dilacak itu, dulu saya pernah baca bukunya siapa Harun Yahya ya, itu menelusuri beberapa jejak-jejak peristiwa umat-umat yang sebelumnya. Itu tujuannya untuk menjadi pelajaran. Ditenggelamkanlah Fir'aun dan tentaranya fil yammi, di dalam lautan. Kalau diilustrasikan, Ibu-ibu kalian, itu mungkin Bapak Ibu pernah melihat filmnya ya, Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun. Ketika Musa lari karena tidak mungkin berhadapan dengan Fir'aun dan pasukannya yang cukup banyak, akhirnya Nabi Musa lari. Kita bisa membayangkan, merasakan, lari kemudian di depan ada laut. Sementara di belakang ada Fir'aun dan tentaranya. Mau lari kemana? Dalam apa? Oh, the Ten Commandment. Terima kasih. Ya. Nah, the Ten Commandment. 10, jadi 10 perintah Tuhan itu ya. Nah, jadi kita bisa merasakan suasana psikologi jika kita dalam kondisi itu. Dikejar oleh musuh, gak bisa berhadapan yang begitu banyak, tidak seimbang kekuatan. Di depan ada laut, di belakang ada musuh. Pilihannya kan risikonya mati semuanya. Maju, kecebur laut, mati. Mundur juga ada musuh banyak, mati. Ini seperti kisahnya mungkin ibu bapak begini, ibu tidur nih bermimpi, dalam mimpi dikejar-kejar harimau. Hanya ibu naik ke pohon, ternyata naik di pohon ada ular. Gimana cara selamatnya? Turun ada harimau, naik terus ada ular. Gimana Bu? Karena itu sedang mimpi ya, cara selamatnya bangun. Jadi kalau Bapak Ibu dikejar harimau, waduh bingung nih. Di depan ada laut, di belakang harimau. Gimana cara selamatnya? Bangun. Ya, harus bangun. Insya Allah dengan bangun selamat ya. Tapi kalau ini enggak, ini asli ya. Nah,
Maka turunlah perintah Allah untuk memukulkan tongkatnya, laut terbelah. Kita akal manusia agak kesulitan ya. Kok bisa ya lautan terbelah? Jadi lautan yang begitu dalam, jadi seperti ini dinding kanan, dinding kiri. Jadi Nabi Musa bisa nyebrang saja itu. Dan dindingnya itu ya kanan kirinya ya air saja. Karena lautan terbelah, Nabi Musa jalan lebih awal atau lari lebih awal, lalu kemudian Fir'aun pun mengikuti karena tahu kalau di situ ada jalan akhirnya. Tapi kemudian Musa sampai di ujung seberang sana, Fir'aun belum sampai ke ujung seberang sana. Nah, maka Allah pun perintahkan lagi untuk memukulkan tongkat Nabi Musa, bagian dari mukjizat ya. Nah, maka tertutup kembali itu lautan. Maka Fir'aun dan tentaranya dibinasakan di lautan. Fil yammi ay fil bahri wa huwa mulim. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT. Ini kisah pertama, kisah Musa ayat 38 sampai 40. Kemudian ayat 41 sampai 45 ini kisah kaum Ad dan kaum Samud ya. Di sini di tema ini ada 3 kisah Musa, sekarang kisah kaum Ad dan kaum Samud. Nah, kita lihat dulu kaum Ad di ayat 41 42. Wa fi Adin, dan pada kaum Ad, id arsalna alaihimur riha, ketika kami kirim kepada mereka angin. Di angin al-aqim, aqim itu yang membinasakan. Jadi kaum Ad itu dibinasakan oleh Allah berupa angin. Kalau tadi kaum Nabi Musa dimasukkan ke dalam laut, tenggelamkan di laut. Ini kalau kaum Ad itu dibinasakan dengan angin. Ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Jadi tidak dibiarkan dari sesuatu pun ketika bencana itu sudah datang, illa melainkan ja'alathu karramim. Jadi mereka itu ya seperti ya apa sesuatu yang diterbangkan oleh angin ya, anai-anai yang berterbangan. Baik. Nah, ini langsung menceritakan adabnya kepada Ad. Nah, di antara kaum yang sering disebut di dalam Al-Qur'an itu adalah kaum Ad dan kaum Samud. Nah, ini disebutkan dalam beberapa kali dalam Al-Qur'an. Mungkin Bapak Ibu pun sering mendengar kisah kaum Ad dan kaum Samud. Nah, sekarang ketemu dalam surat Az-Zariyat. Tapi secara singkat, di sini langsung disebutkan saja siksaan kepada kaum Ad diberikan angin. Nah, sekarang siapa itu kaum Ad? Seperti apa ciri-cirinya? Apa perbuatannya sehingga Allah binasakan kaum Ad itu dengan angin? Jadi kaum Ad itu ini terjadinya pada masa Nabi Hud ya. Jadi pada masa Nabi Hud kaum Ad ini. Jadi Nabi Hud berdakwah kepada kaum yang kaumnya itu disebut kaum Ad. Nah, dinamai Ad itu sungguhnya karena memang leluhurnya itu namanya Ad. Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi nama tokoh ya. Mungkin kalau di sini nama daerah itu dengan menyebutnya nama tokoh. Apa contohnya, Bu ya? Ya? Itu jalan ya. Jadi kalau di kita banyaknya jalan-jalan ya. Ada nama jalan dengan menggunakan nama tokoh. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MT Haryono, itu Jalan Nyi Pembayun. Nah, tapi di sini ada nama desa, nama kampung itu dengan menggunakan nama tokoh. Kalau di Indonesia ada apa ya? Apa, Bu? Tokoh di situ. Gimana, Bu? Oke. Umpamanya di situ ada nama tokoh namanya Pak Sarwono. Nah, jadi tokohnya sehingga nama kampung dikenalnya
Kampung Sarwono, ya. Gang Sarwono, Kampung Sarwono ya. Baik, jadi Ad itu sesungguhnya itu nama komunitas atau nama kaum yang itu disandarkan kepada tokohnya dulu yang bernama tadi Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Sehingga disebutlah karena banyak jadi kaum Ad. Jadi wafi Adin maksudnya dan kaum Ad. Kemudian kaum Ad itu ciri-ciri fisiknya Bapak Ibu itu besar-besar itu. Jadi kalau melihat film-film beberapa film itu ya yang animasi ada orang yang bertubuh raksasa. Jadi tubuhnya itu besar, kekar-kekar dan kuat-kuat. Itulah kaum Ad. Kemudian kampungnya pun itu kampung yang subur. Pokoknya melimpah kekayaannya. Jadi tubuhnya kekar-kekar, kuat, gagah dan kampungnya pun subur. Namun sayang, suburnya itu, kekayaannya itu mengakibatkan mereka itu ingkar dari Allah. Mereka kufur dari Allah dan kaum Ad ini pun disembah sebagai kaum penyembah berhala. Ya. Kalau dalam sejarah yang pernah saya baca, kaum Ad inilah kemudian kaum yang pertama menyembah berhala setelah kenabian Nabi Nuh. Kan yang sering kita kenal pasca kenabian Nabi Nuh itu kan mulai istilah munculnya kesyirikan-kesyirikan. Nah itu sering disebut dalam sejarah itu kaum Ad itu kaum yang awal-awal melakukan kesyirikan. Dia menyembah berhala. Ada 3 berhala besar yang mereka sembah. Ya, di antaranya nama berhalanya adalah Samud. Ya, itu nama Samud, Samda dan Hiro. Ya, Samda, Samud dan Hiro. Jadi Pak Samud itu nama berhala ya. Di kampung saya ada itu namanya Samud ya. Itu kawan sekolah kakak kelas Samud. Sekarang udah tua Pak Samud. Seperti pada masa jahiliyah juga ada nama-nama berhala ya. Lata, Uzza, Manat. Yang itu sesungguhnya awalnya nama tokoh. Tapi diabadikan. Kemudian disembahlah jadi berhala-berhala itu. Nah masuk kepada perbuatannya itu ya tadi menyembah berhala. Dia kufur, dia mengingkari dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Karena itulah tentu pada akhirnya setiap kaum siapapun yang menentang perintah-perintah Allah itu akan mendapatkan akibatnya. Ya. Hanya memang akibat yang terjadi itu ada yang dibayarnya langsung kontan, tapi ada yang diutang. Nah, kalau ini umat akhir zaman, umat kita, umat Nabi Muhammad SAW ini setiap ada orang yang melakukan kekufuran ini bayarannya itu tidak kontan, tapi nanti utang, bayarnya di akhirat. Pasti akan diazabnya pasti. Ya, misalkan mohon maaf sekarang ya, orang Israel bagaimana membinasakan orang-orang Islam di Palestina, nah, kok Allah nggak langsung membinasakan ya? Kan Allah bisa sungguhnya. Tapi tadi karena azab yang diberikan kepada umat akhir zaman itu tidak langsung seperti umat-umat sebelumnya, ya. Tapi tetap balasannya ada. Nah, bagaimana cara dibinasakannya? Dibinasakannya dengan dikirimkan rih angin. Jadi dikirimkan angin al-aqim. Ya. Tentu angin di sini bukan angin yang membawa kesejukan. La khairu fiha wala barakatan. Bukan angin yang memberikan keberkahan, silir, bisa ngisis, adem, bukan. Tapi justru di sini adalah angin yang bisa membinasakan. Ya. Karena kemudian mereka itu ditimpa dengan kemarau yang panjang. Jadi setelah tadi mengalami masa-masa enak, subur, Allah kirimkan ujian. Ya, ini sebagai bagian dari azab, kemarau panjang berturut-turut selama 3 tahun. Lalu mereka meminta hujan, ya memintanya tetap kepada berhala. Lalu kemudian datanglah awan hitam, mereka meyakini ini pasti hujan datang. Ini Tuhan kami sedang akan mengabulkan. Padahal yang terjadi awan yang hitam pertanda hujan itu bukan pertanda hujan, tapi pertanda azab datang kepada mereka. Ya, ditimpakanlah dengan angin yang membinasakan. Itu anginnya panas. Kemudian yang berikutnya ayat 43 dan 44 ini kisah tentang Samud.
Wa fi samud id qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fakhadathhumus sa'iqatu wa hum yandurun. Kisah Samud pun sama, ini seperti kisahnya kaum Ad ya. Jadi ada yang mengatakan ini kaum Ad jilid kedua. Jadi jilid pertamanya itu suka menyembah berhala-berhala, ini kaum Samud pun mengulang lagi dan balasannya adalah soikoh, disambar petir ya. Wa khadatkumus soikoh wa hum yandurun. Famastata'u min qiyami wa ma kanu muntasirin. Tidaklah mungkin mereka mampu ya bangun atau menyelamatkan dari siksa yang menimpa kepada mereka jika Allah telah menurunkan azab. Nah, di sini disebutkan azab yang diberikan kepada Samud itu adalah selama 3 hari. Jadi 3 hari. Dzalika annahum intadarul adab salasata ayam. Ada yang mengatakan al-yaumar rabi sampai hari keempat. Jadi terus menerus. Jadi kalau istilah hujan itu hujan petir. Jadi petir berturut-turut selama 3 hari dan itu membinasakan kaum Samud. Tapi kalau kaum Ad tadi dengan angin ya. Kalau kaum Samud ini dengan petir. Yang terakhir ditutup di ayat ke-46. Wa qauma nuhin min qablu innahum kanu qauman fasikin. Demikian pula dengan kisah kaum Nuh sebelumnya. Jadi sebelum kisah Ad, sebelum kisah Samud itu kisah Nabi Nuh dulu ya. Innahum kanu qauman fasikin. Ya, kaumnya Nabi Nuh pun termasuk kaum yang fasik. Karenanya ahlakna bitufan qaum Nuh min qablu haula'i dan seterusnya. Karenanya kaum Nabi Nuh pun dibinasakannya yang sering kita dengar itu dengan diberikan banjir yang besar. Demikian Bapak-bapak, Ibu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyelesaikan pembahasan tafsir surat Az-Zariyat ayat berapa tadi? 38 sampai 46. Di 3 kisah, mudah-mudahan dari 3 kisah itu bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.